Wardani dari mahasiswa PTG Guru Kelas LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 425014448 hari ini tanggal 6 Oktober 2025 akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di MIN 7 Kota Banda Aceh. Selamat menyaksikan. Ibu akan mengulangi sedikit materi minggu yang lalu, yaitu tentang Nabi hijrah ke Taif. Anak-anak ibu sekalian, ada nggak yang tahu apa sebab-sebabnya Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Karena tekanan kaum kafir Quraisy. Siapa tuh namanya? Hafal Nurkus ya. Hafal Nurkus artinya ada belajar di rumah. Yang lain ada yang tahu? Coba satu lagi. Sebelum ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, ibu akan mengulang sedikit yaitu pembelajaran minggu yang ini. Ibu akan mengulang sedikit yaitu pembelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Anak ibu sekalian, ada yang tahu apa itu sebab-sebab Nabi hijrah ke Taif? Karena tekanan kaum kafir Quraisy. Ya, pinter. Yang lain ada tahu? Yang tahu? Enggak? Ada, coba. Oh, itu sama juga selain itu ada? Enggak ada. Okelah, kita berikan tepuk tangan untuk Farhan dulu. Itu sebab-sebab Nabi hijrah ke Taif. Yang pertama, karena mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy yang setiap hari semakin menjadi, apalagi setelah wafatnya Siti Khadijah dan pamannya itu yang bernama Abu Thalib. Setelah itulah maka Nabi hijrah ke Taif. Yang kedua, Nabi memberi pengharapan yang banyak untuk menyebarkan agama Islam ke negeri Taif. Yang ketiga, itu sebab Nabi hijrah ke Taif. Nabi merasa lebih aman karena penduduk Taif mau melindungi Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk hari ini Ibu akan melanjutkan yaitu pembelajaran tentang Isra Mi'raj. Ada yang tahu apa itu arti Isra? Nah, kalau belum tahu, jelaskan ya. Itu arti Isra, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kapan peristiwa itu terjadi? Anak-anak sekalian tahu kapan itu terjadinya Isra
Isra Mi'raj. Ada yang tahu satu pun? Baiklah. Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Yang selalu kita peringati. Pengertian dari Isra Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa. Itu pengertian daripada Isra. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu ke langit yang ke-7. Mengapa Nabi Isra Mi'raj? Isra Mi'raj yaitu Nabi Muhammad disuruh Allah Ta'ala untuk Isra Mi'raj, yaitu tujuannya untuk menghibur Nabi. Karena ketika itu Nabi mengalami kesedihan karena meninggalnya Siti Khadijah dan pamannya yaitu Abu Thalib. Maka dari sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak menghibur Nabi untuk Isra Mi'raj. Banyak gambaran yang terdapat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Selama Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, banyak gambaran yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu apa itu gambaran yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Tidak ada yang tahu. Itu yang pertama, gambaran yang nampak ketika Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan jin Ifrit. Ketika Nabi itu Isra Mi'raj pertama kali yang dijumpai itu bertemu dengan jin Ifrit dan melihat siksaan-siksaan orang yang melakukan perbuatan yang berdosa semasa di dunia. Seperti orang yang melakukan dosa mabuk-mabuk, berzina, mencuri, segala itu yang dilarang oleh Allah, semua akan dibalas nanti di akhirat. Itu gambarannya sudah diperlihatkan oleh Allah pada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Gambaran selanjutnya itu memperlihatkan wajah malaikat penjaga neraka. Ada yang tahu siapa malaikat yang menjaga neraka, pintu neraka? Malaikat yang menjaga neraka? Ada yang tahu? Malaikat ya, tepuk tangan buat dia. Adiba. Ya, malaikat yang menjaga pintu neraka itu malaikat Malik yang wajahnya sangat menakutkan. Itulah beberapa gambaran yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Sampai di sini materi yang sudah Ibu jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, sudah paham semua? Berarti pembelajaran hari ini sudah paham semua? Berarti sudah paham semua materi yang Ibu berikan. Ibu sekarang akan memberikan beberapa soal latihan. Kalian harus menjawab dengan benar.
Ibu akan memeriksa saya dulu ya, nanti Ibu kasih nilai. Ya. Minggu depan Ibu kasih nilai ya. Untuk hari ini kita akhiri pembelajaran kita. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Sebelum Ibu tutup, sebaiknya kita bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih semangat kita belajar, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Untuk lebih semangat
Alaihissalam, peristiwa kematian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad saling menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuah atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saat Muhammad tidur, seringkali terjadi ru'yah subuh atau mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal roti gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hiro. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjalan agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk bertahan lurus. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk, dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu, beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa dia Allah menciptakan manusia jika mereka membuat kerusakan di bumi? Aku sungguh penasaran. Pasti ada tujuan besar di balik ini semua. Selain itu, keyakinan beliau kerap kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang menyimpang. Sebenarnya, aku sadar bahwa kelak kaumku telah jauh menyimpang dari ajaran Ibrahim. Namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan yang mulia. Karena ia telah bertekad untuk membantu Muhammad saat beliau diperangi dan diusir oleh kaumnya. Hikmah dari terputusnya wahyu ini agar hilang rasa takut dalam diri Muhammad setelah bertemu dengan Jibril dalam wujud malaikat dan memberikan waktu kepada Muhammad untuk mempersiapkan diri menerima wahyu selanjutnya. Di suatu malam Nah, anak-anak ibu, sesudah mengamati video tadi, apa yang dapat kalian pahami? Tentang terjadi peristiwa turunnya wahyu pertama. Ada yang tahu kapan itu terjadi turunnya wahyu yang pertama? Pada tanggal 17 Ramadan atau pada tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Ya. Nah, ada lagi yang kalian pahami dari mengamati video tadi? Ada, ayo siapa yang bertanya? Di mana Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama? Nah, siapa yang dapat menjawabnya? Di Gua Hiro. Ayo, betul. Nanti Saya mau menanyakan, ya, boleh. pada umur berapa Nabi menerima wahyu yang pertama? Pada umur 40 tahun. Iya, betul.
Maaf tidak. Ya kelompok A ini kelompok A, kelompok B. Nanti tulis namanya. B ya boleh. Ya. Udah ya, sekarang kita presentasikan ke depan. Nah, setiap kelompok mewakili satu A. Nah, Ibu panggil dulu kelompok A. Ya, silakan maju kelompok A. Kami dari kelompok A akan mendapatkan hasil diskusi kali. Ini suaranya. Kami dari kelompok A. Kami dari kelompok A Ini mendapatkan ini memaparkan hasil diskusi kami. hasil diskusi kami. Gambar nomor 1 adalah gorila. Gambar nomor 2 adalah burung jagadun. Gambar nomor 3 adalah wasur. Gambar keempat adalah bukit Amangan. Gambar yang kelima adalah Kusinang. Ya, betul sekali ya. Jawaban kelompok A. Tepuk tangannya kelompok A. Nah, sekarang Ibu suruh maju kelompok B.
wahyu kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu di mana? Di gua Hira. Nah, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama yaitu di gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Nah, Bapak Ibu sudah mengerti atau ada yang ditanyakan? Kita jawab bersama-sama. Nah, ayo. Apa yang ditanyakan? Yuk. Yang lain? tentang terjadi peristiwa turunnya wahyu pertama. Itu terjadinya wahyu yang pertama. Nabi kan mulai bermimpi. Nah, mimpi Nabi itu benar menjadi kenyataan. Suatu hari itu Nabi didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat apa namanya? Iya. Yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang kurang tahu tentang apa misalnya? Tentang apa? Ada? Oh, tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad. Tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad kan? Nabi itu bertakabur di gua Hira. Karena beliau itu Nabi merasa gelisah, mudah memikirkan kaumnya yang menyembah berhala. Kemudian Nabi memilih untuk bersulah, itu mengasingkan diri, memikirkan nasib kaumnya di gua Hira. Yang lain? Ada yang menanyakan atau sudah paham? Baiklah, untuk mengetes kalian sudah paham materi tadi, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ini ada soalnya, mau dikerjakan ya. Ini soal. Jawab ya. Tidak apa-apa. Jawab. Ya, Ibu memberi waktu, Ibu menjawab soal 5 menit. Nah, tolong dijawab ya dengan benar. Cepat jawabnya. Kalau sudah siap, nanti Ibu kumpulkan. Sudah siap dikerjakan anak-anak Ibu? Ya. Tolong dikumpulkan ya. Gimana anak-anak Ibu? Sudah selesai menyaksikan? Sudah dikumpulkan ya. Ya. Sudah siap semua ya. Bagaimana anak-anak hari ini belajar? Menyenangkan? Bagaimana tadi ketika Ibu menjelaskan pelajaran, kalian dapat mudah memahaminya? Alhamdulillah ya. Boleh. Pokoknya Ibu hari ini belajar menyenangkan? Bagaimana dengan penjelasan Ibu tadi? Kalian dapat memahami? Dapat. Peristiwa apa yang terjadi? Apa di skip ulang-ulang aja.
Peristiwa apa? Bagaimana pembelajaran kita tentang sejarah atau peristiwa sudah dipahami semua kan? Ya sudah Bu. Itu yang pertanyaan tadi satu aja. Bagaimana